bertemu lagi dengan Bu Esti. Kita belajar hari ini tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Jadi ada dua materi yang harus kita pelajari. Yang pertama dinamika rotasi. Dinamika rotasi pun dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama torsi atau disebut sebagai momen gaya, kemudian momen inersia, momentum sudut, energi pada gerak translasi, dan aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Kemudian materi kedua tentang keseimbangan benda tegar. Ini membicarakan tentang syarat keseimbangan benda, kemudian titik berat dan jenis-jenis keseimbangan. Ya. Dinamika rotasi. Dinamika rotasi, ya. Materi pertamanya itu mengenai torsi atau disebut sebagai momen gaya. Apa itu momen gaya atau torsi ini? Adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda itu berotasi, atau berotasi itu sama dengan bergerak. Dia bergerak tapi memutar. Ya, coba nih contohnya nih. Gerak, mutar ya. Besarnya momen gaya atau torsi tergantung pada gaya yang dikeluarkan serta jarak antara sumbu putaran dan letak gaya. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah sebuah skrup ya. Ini ada bautnya. Jadi kita ingin membuka baut ini harus diputar kan? Diputar sejauh ini diputar, ini bukan diputar apa sih, digerakkan gitu ya. Force ini kita berikan gaya, digerakkan gitu ya. Ini digerakkan sehingga ini bisa terlepas gitu. Nah, berapa besarnya momen gaya itu atau tau ini sama dengan R dikali dengan F, atau jarak gaya yang diberikan terhadap sumbu dikali dengan berapa besar gaya yang diberikan. Tau sama dengan R kali F ya. Kemudian tau ini kalau misalnya dia tegak lurus gampang saja, tau sama dengan R kali F. Tapi bagaimana kalau misalnya dia membentuk sudut gitu ya. Nah, ini bukan tegak lurus, ini tegak lurus di sini misalnya, tapi dia misalnya didorong seperti ini ke bawah gitu. Maka berlakulah rumus tau sama dengan F dikali R kali sin theta. Berapa sudut yang terbentuk? Ya. Kemudian yang kedua, momen inersia. Momen inersia pada sebuah benda, atau ini kita sebut sebagai partikel dulu ya. Sebuah partikel ini misalnya sebuah benda kita anggap sebagai sebuah partikel, kemudian diikat dengan tali sejauh R ya, sepanjang R gitu ya. Maka ada namanya momen inersia. Apa sih momen inersia itu? Nah, momen inersia itu adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Jadi berapa ukuran kelembaman ini kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti sebuah benda gitu ya. Sebuah benda, berapa ukuran kelembamannya? Kelembaman itu sama dengan kemalasan, kemampuan dia untuk bergerak gitu. Kemampuan dia untuk bergerak. Tapi kalau untuk momen inersia ini namanya kelembamannya adalah kemampuannya untuk berotasi. Ya. Itu besarnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Dengan I ini adalah momen inersianya, kemudian M ini adalah massa bendanya, dan R kuadrat ini adalah jarak ya, atau panjang tali boleh, atau jarak dari benda ke titik porosnya dikuadratkan MR kuadrat. Dan setiap benda itu beda-beda ya. Ada bendanya misalnya dalam bentuk tabraturan seperti ini, maka momen inersianya sama dengan sigma
1 kali R1 kuadrat ya. Kemudian kalau dia dalam bentuk batangan seperti ini ya, di tengah-tengah mutarnya misalnya, maka ini momen inersianya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Bagaimana kalau dari ujung? Nah, ini kalau di ujung ini, di bawahnya ini ya sama dengan 1/3 ml kuadrat dan seterusnya. Ya. Contoh soal. Nah, Ibu memiliki 6 buah partikel yang tersusun seperti gambar. Yang mana 6-nya? Yang pertama partikel A bermasa 2M, partikel B 4M, partikel C berada di porosnya, D-nya partikel D 3M ya, partikel E 2M tapi berada di pojok seperti ini ya, 3R dari titik poros C. Kemudian partikel F 1,5 M ya, jaraknya 2R nih. Jadi gambar yang seperti ini harus dianalisa terlebih dahulu. Kita berceritanya tentang sebuah 6 buah partikel kemudian disusun seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya tentukan besar momen inersia sistem jika diputar pada sumbu Y. Nah, ini sebuah sistem, anggaplah diikat gitu ya, seperti ini. Kemudian ini sistemnya, kemudian dia diputar tapi terhadap sumbu Y. Ini sumbu X ini yang mendatar ya. Ini sumbu Y dikasih kayak gini ya, diputarnya. Gitu. Mutarnya ke sini dari mutar gini. Nah, gitu ya. Maka dari soal ini, dari contoh soal ini bisa diketahui bahwa MA sama dengan MC sama dengan ME sama dengan 2M. MB-nya sama dengan 4M ya. MD-nya sama dengan 3M. 3M ada di sini. Kemudian MF-nya adalah 1,5 M. Jarak A, RA ke C ya, titik porosnya dari sini tadi ya. Diputarnya ke sini tadi, maka ini adalah 3R. Ini 3R juga. Ini 3R juga gitu ya. Nah, kemudian RB-nya adalah, kalau ini 3R berarti ini 3/2R atau 1,5 boleh juga ya. Ini kan ini 3R nih. Berarti kalau berada di tengah-tengah 3/2 kan? Gitu. Kemudian RC-nya di tengah-tengah. Kenapa di tengah? Karena dia berada pada porosnya. Kemudian RF, F gitu ya, 2R. 2R-nya di sini. Jadi gambar ini harus dianalisa terlebih dahulu. Ditanyakan berapa momen inersia sistem yang diputar pada sumbu Y. Nah, baru didapatlah bahwa tau ya, momen inersia tau Y sama dengan tau A tambah tau B tambah tau C tambah tau D. Masukkan nilainya yang sudah kita analisa tadi ya. MA kali RA kuadrat tambah MB kali RB kuadrat, MC kali RC kuadrat tambah MD kali RD kuadrat. 2M ya, RA tadi masukkan 3R, 3R kuadrat tambah 4M ya, MB-nya 4. Kemudian RB-nya adalah 3/2, dikuadratkan menjadi 9/4, 4-nya habis, tinggal 9MR kuadrat. Kalau ini kan dikalikan dengan 0, ya, hasilnya 0. Kalau ini 3M, 3R kuadrat. 3R kuadrat adalah 3 kuadrat 9, 9 kali 3, 27. Maka ini 7MR kuadrat. Dijumlahkan semuanya sehingga hasilnya adalah 54MR kuadrat. Jadi momen gaya pada sumbu Y tadi yang pada sistem ini adalah sebesar 54 mr kuadrat. Oke, Ananda semuanya ada yang mau ditanyakan? Ya. Jika belum paham silahkan berkomentar pada komen di bawah. Oke?